tahun lalu ini mentranslate lontar pengayam-ayam, tafsir pengayam-ayam. Kalau di sana Nike munggah bahwa hari Sabtu Pahing atau Sani cara Pahing uku Klau itu yang munggah adalah yang jaya itu adalah Wangkas. Yang jaya itu Wangkas. Wangkas bilang dia. Berpotensi besar menang. Ya, berpotensi Wangkas. tapi tidak pasti. Tidak ada yang kembali ke nasib. Nasib. Ya, Iya, kembali ke nasib. Nah. Hari ini saya bersama Gede Putu Adi Sakawibawa, anak muda di Desa Kukuh yang getol pelihara ayam. Dia bukan penjudi, tapi pemasok ayam untuk para bobotoh yang ada di Desa Kukuh dan sekitarnya. Apa yang membuat Putu tertarik untuk budidaya ayam, khususnya pejantan? Pejantan, iya Pak. Kita berbicara dulu dari hal yang bersifat umum atau kebudayaan. Kebiasaan orang Bali itu pasti biasanya beternak. Nah, beternak. Saya ingat sekali dengan sebuah nyanyian, kalau tidak salah itu Pupuh Ginanti. Bangkung kucet celeng siap, reh sedana sampun pasti, ane bakal tekewange. Anto punuhang pangsai. Artinya kebudayaan beternak itu bagi masyarakat agraris, bagi masyarakat Bali sebenarnya harus selalu dilestarikan. Nah, itulah yang membuat saya getol sebenarnya memelihara ayam. Khususnya ayam pejantan. Nah, kenapa tidak tertarik dengan, kan ada juga ayam untuk Banten kalau di Bali. Ya. Nah, kebetulan karena perputarannya itu yang lebih cepat, ayam untuk kontes lah dalam tanda kutip. Bahasa ngeyeknya tajen ya, tajen ya. Garis ngeyeknya tajen. Jadi yang mencoba juga untuk bagaimana sih sebenarnya ayam kalau dibudidayakan untuk mensupport tajen tersebut ya. Sekarang kan para bobotoh kita atau penggemar ayam untuk dibawa ke arena itu kan yang luar negeri. Ya. Kalau dibawa ke Bali masih nggak bau luar negerinya itu ayam-ayam itu? Ya. Mungkin penjelasannya sedikit agak panjang. Kalau misalnya kita lihat dari segi nama, ayam secara umum pasti dinamakan itu menurut warnanya. Warna bulu. Ya, warna bulu. Being, kemudian ada ejo, ada serawa, bue, klau, dan yang lain-lainnya. Itu nama Bali. Tapi kalau misalnya nama luar negeri yang paling dekat lah, katanya itu ayam impor, gitu, seperti itu. Biasanya ada yang sweater, kelso, grey, carmelo, white chocolate, white sambuaga, white kelso, dan yang lain-lainnya. Bahkan ayam Amerika Latin ada Peru, seperti itu namanya. Setelah dia masuk ke kalangan atau setelah dia diternak oleh orang Bali, ternyata kebudayaan Bali itu memfilter namanya itu. Tidak ada lagi nama red butcher, ada white castle, tidak ada. Jadinya setelah dia di Bali, oh itu ayam Sarawak, oh itu ayam Bieng, oh itu ayam Wangkas. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan tafsir pengayam-ayam di Bali, masih masuk sebenarnya, masih bisa ya, masih kalau bisa dikaitkan ya. Selain dari warna bulu, Ya. untuk mengenal jenis ayam, dari apanya lagi untuk menamai ayam? Nah, untuk menamai biasanya itu ada dari penganggu, seperti itu. Orang Balinya bilang penganggu. Seperti yang di depan ini kita lihat ini jambul, ada jambulnya ya, jambul. Kemudian warna bulunya sudah jelas, warna kaki biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini kebetulan ayamnya namanya apa namanya istilahnya ini tidak berekor atau sangkur. Ya, sangkur. Ya. Tidak ada bumbung lengisnya ya, seperti itu. Seperti itu cara penyebutan namanya. Dari pengange dan dari warna bulu. Ya. Tadi Putu sempat bilang bahwa budaya Bali bisa menggeneralisir atau mengubah, memfilter ayam-ayam luar negeri itu menjadi Balikui. Balikui. Bisa dicontohkan nggak itu? Ya, maksudnya itu
contoh yang paling sederhana sekali itu dari penamaan. Dari penamaan. Dari penamaan. Bali itu sudah di kalangan itu tidak lagi apakah itu import atau lokal, tidak lagi diistilahkan seperti itu. Yang penting tandingan jadi Bieng ngelawan Sarawak ya, seperti itu misalnya. Nah, kalau misalnya itu ada sweater atau biang kuning seperti itu, atau ada kelso, atau biasanya yang identiknya banyak biang kedas seperti itu, atau ada white sambuaga atau white kelso, atau yang biasanya istilah Balinya Sarawak kedas. Setelah di kalangan dia tidak akan menjadi white kelso lagi. Tidak lagi. Nama importnya itu akan hilang. Menjadi Sarawak atau sekedas seperti itu. Menjadi Black Bonanza biasanya menjadi Bieng Selem atau Bieng Alab seperti itu. White chocolate atau misalnya Klau Wangkas Alab itu, atau misalnya Carmelo, nama ayam jenis dari Amerika Latin, akan berubah menjadi Wangkas seperti itu. Tidak lagi ada istilah Carmelo melawan siap Bali, tidak ada lagi seperti itu. Namanya itu digeneralisir menjadi nama Bali. Nama-nama yang keren itu menjadi nama Bali ketika sudah ada di kalangan. Ya, di kalangan seperti itu. Tadi kita bicara kalangan. Ya. Kalangan itu kan identik dengan bobotoh. Ya. Judi lah. Ya, judi. Nah, apakah ini sudah baru kita menyebut ayam, apakah sudah termasuk judi? Sebenarnya sih ya kita bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Bisa lihat banyak sudut pandang. Saya tidak mau terlalu masuk ke masalah judi dan tidaknya. Artinya biarkanlah masyarakat yang menilai. Kalau dari segi mungkin perputaran bisnis, dari segi perdagangan, kita bisa lihat dari segi sosialisasi, kemudian kebertahanan dari kebudayaan Bali, kemudian kelestarian ayam, mungkin tajen dan judi itu bisa memutar itu. Tapi kalau kita lihat dari istilahnya memotoh itu kan ngetohin momo yang ditohin ya. Nafsu, sebenarnya kita mengelur nafsu. Tidak hanya ayam saja, bahkan segala kegiatan kebanyakan makan pun juga momo sebenarnya ya, memotoh juga kan. Jadi dalam hidup ini kalau kita ngulurin indria ya sebenarnya memotoh. Makanya kalau menurut saya orang Bali itu tajennya tidak rutin setiap hari, menghiburnya tidak rutin setiap hari. Apalagi masyarakat agraris itu, anggaplah mereka punya uangnya itu saat panen raya, saat keadaan mupu. Berarti dia mungkin 6 bulan sekali, 1 tahun sekali dia punya kesempatan untuk mengumpulkan uang atau menabung lah untuk dia sekedar menghibur. Apalagi kita ada istilah tafsir pengayam ayam. Tafsir pengayam ayam. Oh, yang disebut-sebut lontar pengayam ayam itu? Iya, benar sekali. Gitu ya. Di sana ada yang disebutkan ada sesuai dengan hari dari Ekewara sampai kepada wukunya. Dari Ekewara sampai ke wukunya. Termasuk Sabtuwara kan? Sabtuwara. Sekarang Sukre. Sanisara. Sanisara hari Sabtu ya. Sanisara ya. Sanisara Paing. Ya. Sanisara Paing seperti itu. Sanisara Paing. Waranya gininya ada Indra. Nah, kalau hari ini, kebetulan ayam yang saya pegang itu menurut tafsir, karena ini tafsir banyak sekali penafsiran yang kebetulan menjadi seorang penyuluh bahasa Bali. Ini kebetulan yang tafsir Kenten ada hasil kerja dari teman-teman dari penyuluh Baturiti yang sebutkan saya, teman-teman dari Baturiti yang kebetulan tahun lalu ini mentranslate lontar pengayam ayam, tafsir pengayam ayam. Kalau di sana Nike munggah bahwa hari Sabtu Paing atau Sanisara Paing, Uku Klau itu yang munggah adalah yang jaya itu adalah Wangkas. Yang jaya itu Wangkas. Berpotensi besar menang. Berpotensi, tapi tidak pasti. Tidak ada yang kembali ke nasib. Kembali ke nasib. Tapi kalau belajar tafsir atau lontar pengayam-ayam itu, ya kita kan tidak muluk-muluk ke judi. Apa lagi yang bisa kita pelajari dari lontar pengayam-ayam itu? Kalau misalnya fokus ke mengayam ayam, pasti kita akan menghafal namanya wuku.
Dari Sunter sampai Batu Gunung kan ada 30 buku. Setidaknya kita harus menghafal buku. Kemudian yang paling dekat hari Saptawara. Nah, Saptawara, Dugiwara, Triwara sampai kepada buku nih sampai kepada sasihnya itu. Nah, jadi sebenarnya untuk ngetohin ayam itu bobotoh Bali atau pemain Bali itu sangat memilih. Kalau bukan harinya, tidak lab dari timur, ayam berbulu ini tidak begini penganggunya, dia akan sedikit ragu untuk pantang untuk ikut mengadu, apalagi membawa ayamnya. Jadi kalau dikaitkan dengan sekarang yang memotoh, mungkin itu yang disebut dengan memotoh. Harinya mungkin tidak ada, diprediksi tidak ada, tapi karena dia hanya ingin mengulur momonya, ya mengulurkan nafsunya, jadi pasang saja, ikut saja, main saja. Ya, padahal lontar itu sudah jelas. Pertama itu tafsir. Kemudian yang kedua, jenis ayam apa saja sih yang kemungkinan besar bisa menang pada hari itu, atau kemungkinan dalam kontesnya yang jaya, dalam istilahnya jaya, yang bukan kawan. Sudah diberikan batas-batasan oleh para tetua-tetua kita dulu sebenarnya. Tidak hanya jaya di kalangan atau di arena, ada nggak jaya di bidang ekonomi di pengayam-ayam itu? Kita kan beternak ini, ada nggak di lontar pengayam-ayam itu untuk hari ini ternaknya kalau memulai hari Senin somo bagusnya bibitnya ini, ada nggak? Kalau di pengayam-ayam sejauh yang pernah tiang baca belum ada yang seperti itu. Belum ada sampai ke memulai untuk beternaknya, memulai kawin. Cuman yang saya masih ingat, ini ada pesan-pesan dari tetua-tetua. Biasanya kalau kita berbicara masalah yang konvensional, yang masih Bali, menean bembengan atau tempat untuk mengeram ayam itu tidak pada hari Kliwon gitu, biasanya tidak pada hari Senin. Itu cuma dua itu yang saya ingat, yang masih saya simpan di benak saya, karena konon katanya itu ayamnya bisa dicari kutu atau bahasa Balinya gagad. Nah, tempat mengeramnya itu gagad. Kemudian ada juga sistem tradisional yang memperkenalkan bahwa sebelum Buddha Kliwon Pegatuaan dari Galungan nih sampai sebelum selesai Buddha Kliwon Pegatuaan belum boleh membeli ayam untuk dikawinkan, belum boleh juga menyatukan ayam atau menjodohkan ayam untuk dikawinkan seperti itu, karena nanti berpengaruh kepada tubuh atau totosan, katanya ayamnya itu mudah kalah. Seperti itu mitologinya. Kalau kita kaitkan dari kepercayaannya, kalau kita kaitkan dari keadaan sosialnya di masyarakat seperti itu. Apakah wajib kita Yowana Hindu Bali itu pelihara ayam? Kalau dari segi kebudayaan, Tiang berbicara dari segi kebudayaan, dari segi kebudayaan, kita sebagai orang Bali dari segi pelestarian sewajarnya harus memelihara ayam. Setidaknya di masing-masing rumah itu kan kalau sudah subuh pasti ayam itu berkokok sebagai penanda waktu lah, yang pengingat sederhana sekali. Kemudian kalau misalnya di rumah A ada ayam Sarawak, di rumah B ada ayam Biying, di rumah C ada ayam Buwe, berarti keadaan atau keberadaan ayam Bali itu kan setidaknya sudah eksis, dia sudah ada yang melestarikan gitu. Kemudian kalau dari segi mitos katanya kalau ada hal-hal yang bersifat gaib gitu, misalnya ada yang mengunjungi rumah kita gitu, mungkin itu bisa digeneralisir atau ditangkal oleh gungan. Nah, karena sangkar gungan sangkar ayam, karena konon katanya mereka akan menghitung lubang gungannya tersebut gitu. Kan ada terutama yang Bali gungan Bali seperti ini kan. Akan dihitung lubang-lubang gungannya. Nah, katanya sampai lupa waktu, akhirnya ayamnya tersebut berkokok, ternyata sudah pagi. Mereka lupa untuk mencelakai keluarganya tersebut gitu. Jadi gitu harus kembali lagi, gagal lah usahanya. Gara-gara dia sibuk menghitung lubang gungan tersebut. Ini lubangnya ngilang-ngilang, ini apa artinya ya?
Tapak darah ya itu. Ya, nggih Pak. Kalau misalnya kita kaitkan dengan simbol keagamaan, bentengnya itu kan tapak dara sebenarnya. Ya. Jadi tapak dara itu jadi bisa disimbolkan dengan keseimbangan, bisa juga disimbolkan dengan benteng. Nah, jadi kita keseimbangan dan juga benteng. Artinya keseimbangan ke samping dan keseimbangan ke atas. Nah, atas bawah, samping kanan kiri. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan cerita karena kita keseimbangannya dengan sesama, keseimbangannya dengan yang pencipta juga. Jadi ini juga simbol penangkal. Simbol penangkal. Kalau diingatkan dengan kebiasaan, berarti kan kalau kita memelihara, kita punya tanggung jawab. Nah, bahasa Balinya pang bisa culah, pang ya caluh. Nah, Bang bisa culah, pang ya caluh. Artinya agar kita mau berusaha agar terbiasa. Nah, kenten. Jadi orang Bali itu harus menjaga kebiasaan-kebiasaannya. Ya. Kebiasaan memandikan ayam, memberikan pakan ayam. Nah, kalau misalnya banyak punya ayam, sibuk memandikan ayam, ingat nggak mandi? Pemiliknya ingat nggak? Biasanya pemiliknya Niko mandi setelah ayamnya dimandikan. Lebih dulu ayamnya, ya. Sulit nggak pelihara ayam ini? Dan secara hitung-hitungan ekonomi, budget yang dikeluarkan besar nggak? Kalau ayam biasanya dia mulai bisa kawin sekitar umur 9 bulan atau 8 bulan ke atas sampai 1 tahun lah bisa dikawinkan. Artinya kalau bermodal itu, kemudian setelah itu mengeramnya 21 hari. Mengeramnya 21 hari. 3 minggu. Setelah menetas dari umur 0 sampai bisa untuk ikut kontes itu sekitar umur 8 sampai 9 bulan lah yang bagusnya. 8 sampai 9 bulan. Kalau kita hitung-hitungan dengan harga yang sekarang, harga pakan, apalagi pakannya semuanya beli, tidak ada seperti dulu. Pakannya jije, jagung tahunan, nasi wort dan yang lain sebagainya. Kalau kita hitungannya untuk produksi yang benar-benar berbicara peternakan yang profesional untuk profesi, itu sekitar dia menghabiskan pakan selama 6 bulan itu dari umur 0 sekitar 250 sampai 300 ribu sampai dari obat. Karena untuk berapa ekor itu? Per ekor ayam. Per ekor ayam. Ya. 250 sampai 300 ribu lah kan. Jadi kalau misalnya dijual ya bisa dikalkulasi harganya kisaran segitu, lebih lah sedikit untuk upahnya lah. Ya. Putu berapa pelihara ayam? Ini banyak sekali saya lihat ayam-ayamnya. Kalau saya sih sekitar ya puluhan lah. Puluhan untuk intinya sama ke induk-indukannya, pejantannya. Berarti dana yang dikeluarkan tiap bulan besar dong. Lumayan, apalagi dengan kondisi situasi yang seperti ini, jarang ada yang bisa untuk melakukan main ayam, artinya sirkulasi ayamnya untuk keluar itu sulit. Karena masih social distancing, masih physical distancing, tidak bisa untuk digunakan kontes. Kemudian karena pakannya juga, anggaplah sekarang pakannya jagung tidak nanam, jagung harus beli. Ada beras merahnya, ada kacang hijau, kemudian ada biji-bijian yang lain, jadi semuanya beli dan campur. Mungkin harga kiloannya itu sekitar 9 sampai 10 ribu. Jadi kalau dengan ayam yang puluhan, ya sehari lumayan lah untuk pengeluarannya. Berarti pakan untuk ayam itu lebih hebat dari kita ya? Beras merah, kacang hijau, Putu sebulan sekali berapa kali makan minum kacang hijau? Mungkin yang sering makan kacang hijau itu anak-anak balita yang di posyandu mungkin. Kita sudah enggak ya? Nasi putih dan mie pindang sudah jarang. Dengan adanya social distancing dan physical distancing itu tidak ada kerumunan, apa sih hiburan sekarang bagi pemelihara ayam seperti Putu ini? Terima kasih. Kendan, Mbak, biasanya ya untuk ngibur, sekedar menghilangkan penat, misalnya dari habis bekerja atau yang lainnya.
Kalau ayam biasanya sendiri itu ada istilahnya megecel atau ngecelin ayam, memijat lah bahasanya ya, kita Sepa pijat. juga dia ya. Ya, karena ini sedikit bagaimana ya perawatannya, dibilang susah, dibilang gampang. Tapi ya lumayan sultan bahasa. Kalau bahasa sekarangnya lumayan sultan untuk dirawatnya gitu. Sultan itu apa sih? Sultan itu sebenarnya ya orang kaya. Orang kaya. Oh, seperti Diistimewakan ya, diistimewakan lah lah, sebagai seorang raja ya, gitu ya. dirajakan lah Sebagai dia sultan. perawatannya. Kita biasanya megecel, kita pijit ayamnya. Kalau sekarang kan perawatannya ada suntik untuk neurotropi sayap tepi, suntik adrenalin agar dia galaknya mau bagus gitu. Kalau dulu palingan cuman boreh dari kotoran sapi karena dia hangat, ada pakai pas gadubang juga biar bisa hangat, diberikan rumput-rumputan atau daun-daunan agar terjaga. Kalau sekarang sudah lebih banyak ke obat kimiawinya sih. Gitu. Dan yang paling sering biasanya kita lakukan sambil bersosialisasi, sekedar berkeluh kesah seperti itu, ada istilahnya mebongbong. Mebongbong. Wah, penasaran saya. Bisa kita coba ngebongbong? Boleh Pak, silakan. Let's Silakan go. dipilih-pilih ayamnya untuk mebongbong. Kukuh TV, kabar dari desa.